Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Hijrawahyuni, NPM 1805170036 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu audit sampling. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah, digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya ada ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Ketidakpastian ini berisi tentang waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi dengan kemungkinan menyatakan pendapat keliru atau data sampel tidak andal. Selanjutnya ada resiko sampling yang berisi tentang resiko keliru menerima dan resiko keliru menolak. Selanjutnya ada resiko audit. Kita di sini akan membahas pendekatan sampling statistik yang terbagi dari dua kategori. Yang pertama ada sampling probabilitas profesional dengan ukuran atau disingkat dengan PPU, dan yang kedua ada sampling variabel klasik. Mereka memiliki perbedaan. Kalau sampling populasi berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik ia berdasarkan teori distribusi normal. Nah, yang pertama kita akan membahas sampling probabilitas profesional dengan ukuran atau PPU. Ia adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi. Ia dapat dikatakan tepat apabila jumlah unit yang ada dalam populasi tidak diketahui dan populasi hanya berisi saldo debit serta dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit saja salah saji. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Mereka berguna dalam pengujian piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Dan berguna bagi investasi dalam surat berharga, serta pengujian harga kesediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Berikutnya ada rencana sampling. Rencana sampling ada 6. Yang pertama kita akan membahas menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi adalah terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Sedangkan unit sampling adalah rupiah individual. Dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut logical sampling unit. Yang ketiga yaitu kita menentukan ukuran sampel dengan rumus N sama dengan NB atau nilai buku populasi yang diuji dikali dengan FK atau faktor keandalan untuk resiko keliru dibagi dengan SD yaitu salah saji toleransi dan dikurang oleh AS kali FE. AS adalah antisipasi salah saji sedangkan FE adalah faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Yang keempat adalah menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama dengan rumus IS sama dengan NB per N. IS adalah interval sampling. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai dengan menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel.
yang dirumuskan yaitu BAS atau batas salah saji sama dengan PS atau total proyeksi salah saji dalam populasi ditambah dengan CRS adalah cadangan resiko salah saji. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji itu disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya dan kekeliruan serta ketidakberesan. Selanjutnya kita merumuskan kesimpulan menyeluruh. BAS atau batas atas salah saji, ia lebih kecil dari salah saji ditoleransi atau SD. Yang kedua, hasil pengujian substansif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Dan yang ketiga, dari analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan. Maka populasi tidak mengandung salah saji material. Apa sih keuntungan dan kerugian metode PPU? Keuntungannya adalah yang pertama ia mudah digunakan, dan kedua besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, serta menghasilkan sampel berserata dan menghasilkan sampel yang kecil. Kerugiannya adalah didasarkan oleh asumsi nilai audit sesuatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Dan jika jumlah salah saji meningkat, maka ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Pembahasan yang kedua adalah sampling variabel klasik. Terdapat 3 metode di dalamnya. Yang pertama yaitu mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit tidak setiap unsur dalam sampel. Dan yang kedua, rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi dan diperoleh taksiran total nilai populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel itu ada ukuran populasi, estimasi standar deviasi populasi, salah saji, dan selanjutnya. Yang kedua, metode kedua adalah metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksirkan nilai total populasi. Dan variabilitas selisih digunakan dalam menentukan cadangan resiko sampling yang dicapai. Dan metode yang ketiga adalah metode rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian metode sampling variabel. Keuntungannya adalah yang pertama, sampel mudah diperluas. Yang kedua, saldo nol dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Serta jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Dan kerugiannya adalah yang pertama lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Dan kerugian yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Pada sampling non-statistik dalam pengujian substantif, untuk menentukan ukuran sampel yang efisien dan efektif, auditor juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor pertama ada ukuran populasi, ia berpengaruh langsung atas ukuran sampel. Serta variasi dalam populasi, ia juga berpengaruh langsung. Salah saji ditoleransi, ia berpengaruh terbalik atas ukuran sampel. Dan salah saji diharapkan, ia berpengaruh langsung. Serta resiko keliru menerima dan resiko menolak, ia terbalik pengaruhnya atas ukuran sampel. Yang terakhir adalah evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan dalam memproyeksi salah saji dalam sampel non-statistik. Yaitu yang pertama adalah membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk sampel. Yang kedua adalah mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.